Untuk anak seumuran Gilbert Kevin, dia sudah diberikan handphone oleh orang tuanya. Namun sejak itu, ia susah sekali untuk dimintai tolong oleh orang tuanya. Gilbert kok disuruh, ya suka membantah. Biasanya begitu lagi main HP, lagi serius-serius main HP, kita suruh biasanya nggak langsung mau. Saya suka melawan orang tua, contohnya mama lagi suruh saya menyapu, Gilbert nggak mau. Mama nih suruh-suruh aku terus, aku asik main lah. Ternyata bukan itu saja hal yang tidak baik yang dilakukan Gilbert terhadap orang tuanya. Saya ngambil duit mama buat jajan, saya mencurinya di rumah. Pas belanja mama ada sisa duitnya, baru Gilbert langsung ambil. Suatu ketika, di sekolah minggu GPDI Sion Lempake Samarinda, tempat Gilbert beribadah, ia belajar tentang 10 perintah Tuhan melalui Superbook. Ketika Gilbert ke sekolah minggu, Gilbert mendengar tentang 10 perintah. Di situ ada jangan mencuri, menghormati ayah dan ibumu, dan Gilbert merasa bersalah dan juga sedih. Sebuah tindakan berani dilakukan oleh Gilbert setelah belajar dari Superbook hari itu. Ketika Gilbert pulang ke rumah, Gilbert bilang pada mama, "Maaf ma, Gilbert sudah mencuri uang mama." Mak, saya minta maaf, saya sudah ngambil uang mama. Nggak tahu saya ada uang hilang apa enggak. Saya sih baru tahu setelah dia ngomong. Sejak saat itu, hidup Gilbert mengalami perubahan. Saya sangat bersyukur dengan adanya Superbook. Gilbert sifatnya mulai berubah, tidak mau lagi melawan orang tua. Karena sudah dijadwal sebenarnya ya, main HP itu cuma bisa Sabtu sama Minggu, dia paham itu. Jadi kalau sudah waktunya harus belajar, HP-nya dikasihkan, "Mak, ini HP-nya," gitu. Terus yang ngambil-ngambil itu nggak mau lagi dia. Uang orang tua itu tidak mau lagi kalau tanpa seizin orang tuanya begitu. Sekarang Gilbert sudah bertobat dan tidak mau mencuri lagi. Disuruh sang mama, Gilbert langsung mau apa aja. Hari itu berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba Indah datang menghampiri saya. Membawa tabungannya yang ia sudah kumpulkan selama setahun ini. Terlihat ada sedikit keraguan waktu dia mengungkapkan niatnya untuk membuka tabungannya yang baru 6 bulan ini dia kumpulkan. Apalagi ketika dia berencana membantu anak-anak di NTT untuk memiliki sepatu baru. Saya pun sempat ragu, tapi kata-kata Indah ini mengusir keraguan itu. Indah tahu ini punya Indah. Tapi waktu aku lihat Mama berbagi, Mama begitu bahagia. Bahkan temanku, walaupun dia lagi susah, dia masih mau memberi apa yang dia punya buat orang lain. Dan dia justru gembira. Aku juga mau melakukan hal yang sama, Ma. Saya bangga dengan sikap hati Indah. Karena sesungguhnya kebaikan akan selalu mendorong kita untuk terus berani bergerak, menolong orang yang membutuhkan di sekitar kita. Lengkapi kebahagiaan Natal anak di NTT dengan sepasang sepatu dari kamu. Mari berani bergerak memberikan sepatu untuk 2.100 anak di NTT. Klik di sini untuk memberi.
bagi seluruh bumi. Firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Kak Daniel kok seneng banget sih lagi baca apaan? Iya nih Kak Daniel lagi senang banget nih kan Anda. Baca apaan Karena Kak tuh? Daniel lagi dapat DM dari seseorang. Terus kenapa seneng? Jadi gini Kak, waktu itu aku pernah nolongin orang di jalan. Dia itu lagi kehujanan, terus dia lagi menggigil banget gitu. Wah, Nah, terus karena aku lihat udah menggigil banget kan Kak. Ya udah karena aku pikir aku punya jaket sama payung, aku kasih deh karena kasihan lihat dia. Wah, Aku kasih jaketku sama dia Kak. Terus ya, karena aku lihat juga dia pucet banget, ya udah deh. Karena waktu itu aku lagi bawa nasi goreng pade kesukaanku, ya udah dia aku kasihin sama dia, aku ngebantuin dia. terbaik. Nah, terus yang bikin aku senang yang tadi Kak Nanda tanya, ini dia DM aku Kak, rupanya dia cari tahu tentang aku. Terus dia DM aku di Instagram. Iya, ini dia lagi kirimin chatnya, dia ucapin terima kasih ya. Terus dia bilang, aku nggak bisa ngebayangin kalau aku nggak nolongin dia. Ih, seneng banget loh. Padahal waktu itu ya Kak Nanda ya, aku nolongin dia tuh cuman pengen nolongin aja, nggak ada maksud apa-apa. Tapi Gitu. seneng gak ngasihnya? Tapi seneng waktu aku nolong dia. Apalagi waktu dia ucapin terima kasih, seneng banget rasanya. Tapi ngomong-ngomong kanannya dapat apa tuh? Surat Dapet cinta? surat. Surat apa Kak? Ini surat dari teman aku. Jadi waktu itu aku tuh ngeliat dia lagi sedih banget kan. Nah, terus dia cerita deh, katanya sekolahnya tuh hampir rubuh. Jadi dia nggak bisa sekolah lagi. Sekolahnya sampai rubuh? Iya. Sedih banget. Makanya, terus ya udah kan aku punya uang sedikit. Nah, terus pas aku lihat juga ternyata Uber Berkat Indonesia juga mau merenovasi sekolah itu. Debak. Jadi aku bantuin deh. Terus dia Kamu bantuin? akhirnya kasih surat ke aku. Terus dia bilang hari ini tuh adalah hari peresmian kembali sekolahnya. Jadi aku diundang deh. Kamu diundang ke sana? Iya, nanti kita ke sana ya. Aku ikut ya? Iya. Oke. Oke. Wah bener banget kan Anda ya. Mungkin menurut kita apa yang kita kasih itu nggak seberapa. Betul. Tapi waktu kita kasih semuanya itu dengan sukacita. Betul banget. Wah yang kita beri itu bisa benar-benar jadi berkat buat orang yang kita tolong. Betul. Wah, saking terlalu senangnya hari ini aku sampai seneng banget loh pagi-pagi. sampai lupa nih sapa adik-adik. Oh iya sekolah minggu hari ini ya? Iya. Wah, kita sapa sapa dulu dulu ya. 1, 2, 3. Hai adik-adik semua. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Yeay. Senang banget ya hari ini kita memulai semuanya dengan energi yang positif. Wah dengan semangat dan sukacita ya Kak. Yes, betul. Adik-adik kita semoga kalian juga memulai hari ini dengan Sukacita. semangat, sukacita. Hari ini Kak Daniel kita mau ngapain aja? Hari ini senang banget seperti biasa adik-adik udah tahu dong kita akan ada apa aja? Menyanyi, memuji Tuhan. Wah betul, terus ada apa lagi? Menonton kisah seru. Wah mantap, terus ada apa lagi? Prakarya. Wah, ada prakarya. Tapi prakarya kali ini khusus, spesial. Kita Karena kita akan bersama-sama membuat prakaryanya dengan anak-anak di SDN 01 Cibatu. Seru banget. Nanti kita akan ke sana kan Kak? Ya. Oke deh. Ya udah kita mulai dulu ya Kak Daniel. Tapi sebelumnya kita harus berdoa. Semua adik-adik, mari kita lipat tangan. Kita mau sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena kasih setiamu Tuhan gak pernah berhenti dalam hidup kami. Amin. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami minta Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami minta ya Tuhan, Kau mengajari kami lewat firman-Mu dan ibadah kami hari ini. Supaya iman kami bertumbuh dan kami semakin mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Yesus, kami undang Kau Roh Kudus hadir di rumah kami, dimanapun kami berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin! Yeay. Aku taruh suratnya dulu ya. Oke Kak, kan Anda siap memuji Tuhan? Siap. Kak Bamsi siap? Adik-adik semua siap? Siap. Waktu Kak Daniel bilang, anak Superbook siap memuji Tuhan, adik-adik harus jawab,
Aku siap memuji Tuhan. Siap ya semua ya? Anak Superbook siap memuji Tuhan? Aku siap memuji Tuhan. Wah, lebih semangat lagi ya. Anak Superbook siap memuji Tuhan? Aku siap memuji Tuhan. Woo, come on. Semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Roti dan Mentega. Yes. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana, seperti celana. Pegang baju dengan baju. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega, seperti mentega. Dengan roti, dengan roti. Akan selalu mendukungmu, dorong temannya, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menolongmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega, seperti mentega dengan roti. Nah sekarang kalian cari pasangan berdua-berdua ya. Daniela makan Anda ya? Iya dong. Come on. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana, pegang celana. Seperti celana dengan baju. Lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega, olasin temannya. Seperti mentega. Punggung-punggung dengan roti. Ku akan selalu mendukungmu, dorong temannya, mendorongmu untuk terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan menolongmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega, mentega dengan roti. Yeay! Wah, seru banget pujiannya Kak ya. Iya dong. Siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Aku. Kita mau katakan di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Come on. Amin. Haleluya. Come on anak-anak Superbook. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi ya. Kita mau katakan dengan penuh semangat. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, Besar. di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekarang adik-adik saja katakan. Ya Yesus gunung batu di Come on. Lagi. Ya Yesus gunung batu di dunia. tempat berlindung yang teguh. Semuanya. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Yeay! Semuanya masih semangat kan memuji Tuhan? Siap. Yeay! Kita mau senam, kita mau kepak-kepakan sayap kita mau goyang-goyang kaki. Come on. Dikepak-kepakan sayapnya,
memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. sekali lagi. Kepak-kepakan sayapnya, Digeleng-geleng kepalanya. Agar tubuh sehat dan kuat untuk apa? untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang Kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. goyang kiri, Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. sekali lagi. Kiri, Putar ke kanan. yeay. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Woo. Oke adik-adik, sekarang siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Siapa yang mau siap untuk menyembah Tuhan? Wah luar biasa. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau sembah Dia pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kita mau bilang bahwa Bapa, kami mau datang padamu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sekali lagi kita katakan, Bapa kami datang padamu. Come on. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu Yang indah setiap yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. pagi hari, siang hari. Pagi hari, Amin Tuhan. siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus.
Kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu dalam hidup kami. Bapa, saatnya kami akan belajar firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti firman-Mu, bantu setiap anak-anak-Mu untuk bisa fokus Tuhan sama firman-Mu. Gak ada yang main-main, fokus untuk memahami setiap firman yang boleh dibagikan. Berkati supaya menjadi sesuatu yang boleh membangkitkan iman kami, membuat kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang Kak Daniel mau main tebak-tebakan nih sama Kak Nanda dan juga semua adik-adik. Apa tuh tebak-tebakannya? Kalian harus tebak kira-kira barang yang ada di tangan Kak Daniel sekarang ini yang ada di belakang. Kira-kira ini akan membahas kisah apa? Karena ini akan menjadi clue dari kisah yang akan kita bahas dan kita tonton. Oke ya, yang pertama itu ada roti. Kisah apa yang ada rotinya dan ada ikan. Coba kisah ada apa ya roti, ada adik-adik? Kisah Coba. ini kisah yang sangat seru banget dan ini salah satu kisah favoritnya Kak Daniel. Wah. Kisah apa tahu nggak? Coba. Ada roti coba dan adik-adik ikan. Komen ya. Kita mau baca nih. Adik-adik. Kira-kira kalian jawab apa ya? Adik-adik semua pasti tahu nih. Kalian tulis di komen dong, banyak-banyakan. Kita kasih waktu 5, 4, 3, 2, 1. Kisah apa kan Anda? 5 roti dan 2 ikan. Betul banget. Kan Anda penasaran nggak gimana Penasaran kisahnya? banget. 5 roti dan 2 ikan. Penasaran. Ini bisa jadi berkat buat banyak orang. Wow. Kita nonton kisahnya ya. Yuk. Kita lihat kisahnya. Guru, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa dan kampung sekitar untuk mencari penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Kamu harus memberi mereka makan. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Suruh orang-orang itu duduk. Hai, aku Chris. Aku Nathan. Kalian datang untuk mendengar Yesus? Iya, kami melihatnya di Kana dan sekarang kami di sini. Kamu bisa bilang kita menjadi pengikut Yesus. Permisi, apa kamu masih punya makanan dalam keranjang itu? Boleh aku bertanya, Anda menginginkan makan siang anak ini? Tadi aku melewatinya dan melihat kalau dia memiliki beberapa roti dan ikan kecil. Jadi aku bertanya, Berapa banyak halaman, berapa negara, hal ini sudah biasa terjadi. Mau mengambil bekal anak kecil tidak bisa karena di bawah pengawasanku, Tuan. Berani menyentuhnya, aku akan ada kebenaran. Aku punya banyak mode robot, aku belum pernah. Kita pernah bertemu dia bersama Yesus. Oh, maafkan aku. Pakaian yang bagus. Yesus memintaku untuk membawa anak ini padanya dengan keranjang roti dan ikan. Yesus mau bertemu denganku? Coba kasih tahu dari tadi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamoretz silachem min haaretz. 5 roti dan 2 ikan kecil ini tidak cukup untuk memberi makan semua orang. Yesus bisa melakukan mujizat.
Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu. Ialah kasihilah sesamamu. Sepertinya aku tidak mungkin bisa makan sandwich ikan lagi. Yesus memberi makan 5.000 orang hari ini. Dan masih terkumpul hampir 12 keranjang tersisa. Aku belum pernah lihat dan dengar mujizat sehebat ini. Yesus bisa melakukan apapun. Wah. Seru banget kan kisahnya? Betul. Nah, kisah yang selanjutnya, clue-nya Kananda akan kasih adegan salah satu adegannya. Oke, kita akan tebak ya adik-adik. Oke, siap Kak? Gini ya adegannya. Ini dia tuh berdoa sambil menangis. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, gitu adegannya. Wah, kisah siapa itu kira-kira ya? Siapa ya? Coba kalian komen. Kak Daniel ke bawah suasana nih dari aktingnya Kananda tadi nih. Siapa ya? Siapa ya? Tulis di kolom komen. Bantu Coba, Kak Daniel kita baca mikir ya. nih. Aku nggak tahu Kak, kisah siapa itu Kak? Kisah siapa ya? Kisah tadi adalah kisah Hana dan Samuel. Oh, kisah Hana dan Samuel. Gitu. Wah, aku penasaran nonton kisah detailnya Kak. Penasaran kan? Apakah sama akting Kak Nanda sama ekspresi Hana tadi ya? Aku Kita pengen lihat lihat. kalau itu. Kita lihat ya. Jadi kita lihat ya. Nanti kita nilai sama-sama. Samuel, bukankah seharusnya kau bersama ayahku? Chris, apakah mungkin Superbook ingin kita bertemu Samuel? Superbook bilang seseorang yang dipanggil oleh Tuhan. Dan Samuel masih kecil. Samuel, apa para imam itu berkata kau bekerja pada ayah mereka? Ya, aku adalah hamba untuk imam tertinggi Eli. Dan 2 orang itu adalah anaknya, Phineas dan Hofni. Sudah berapa lama kamu kerja untuk Eli? Aku selalu ikut pelayanannya. Waktu itu ibuku Hana tidak bisa punya anak dan sangat sedih. Satu malam ia datang ke tempat ini. Karena perempuan tidak boleh masuk bait Allah, ia berlutut di sana, lalu berdoa pada Tuhan. Ia meminta diberikan anak dan berjanji untuk mempersembahkan anak itu dengan berkata, pisau cukur tidak akan menyentuh kepala anak ini. Eli yang sedang duduk di dekat situ, awalnya dia tidak mengerti apa yang dilakukan ibu, tapi ibu menjelaskan. Pergilah dengan damai, dan semoga Allah Israel memberikan apa yang akan kamu minta. Dan kamu adalah anak itu? Setelah aku lahir, aku dibawa untuk dipersembahkan pada Tuhan. Sejak saat itu, aku hidup dengan Imam Eli. Samuel, apa Imam Eli tahu apa yang anak-anaknya lakukan? Eli tidak suka hal itu, tapi dia tidak mengatur anak-anaknya. Waktu Eli mengadakan pertemuan, tugas kita adalah memberi minum. Kamu akan tahu. Tunggu, aku percaya dia ada di sana. Aku malu mendengar hal-hal seperti itu. Seorang pria bernubuat padaku, kalau aku biarkan kamu tidak menghormati Tuhan, ia akan mengambil hidup kalian berdua pada hari yang sama. Tidak ada yang suka nubuat menyeramkan. Aku butuh hiburan. Ayo keluar, kita lihat apa yang dilakukan perempuan di bait Allah. Siapa dia? Ia mengambil bagian yang paling baik setiap saat kita membawanya. Munafik. Bapak, minum ini. Ini akan membuat Bapak lebih baik. Samuel, engkau sangat baik padaku dan sangat baik pada Tuhan. Jika saja...
Samuel. Ya, Bapak. Apa Bapak memanggilku? Tidak. Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur. Samuel. Aku di sini, Bapak, karena engkau memanggilku. Aku tidak memanggilmu, anakku. Kembalilah tidur. Samuel. Ya, Bapak, engkau memanggilku? Anakku, aku percaya bahwa engkau sudah mendengar suara Tuhan. Jika Ia memanggilmu lagi, jawablah. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Samuel. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengar, bising kedua telinganya. Aku akan menghukum keluarga Eli karena dosa mereka dari awal sampai akhir. Samuel, apa yang akan kamu lakukan? Tentang apa? Kita mendengar panggilan itu tadi malam. Apa kamu akan kasih tahu Eli? Bagaimana bisa? Jika kamu tidak ingat suara itu, aku bisa membantu. Aku merekam semua. Dia tidak bisa beritahu Eli. Tidak ada yang mau berita seperti ini. Sepertinya berita ini akan membuat ia stres. Samuel, apa yang Tuhan katakan padamu, ceritakanlah. Jangan kau sembunyikan dariku. Aku menjawab panggilan seperti yang Bapak katakan. Kemudian Tuhan berkata, Tuhan akan mengambil kedua anakmu dan pelayananmu. Ia berkata bahwa Bapak tahu mereka menghujat Allah tapi tidak memarahi mereka. Keluarga Bapak akan menanggung akibatnya karena menghujat Tuhan. Dia Tuhan. Biarlah ia melakukan apa yang dipandangnya baik. Nah adik-adik, dari dua kisah tadi kita belajar saat kita memberikan dengan sukacita, dengan bahagia, pemberian kita itu bisa menjadi berkat untuk orang lain. Betul banget Kak Nanda. Sama seperti kisah anak tadi yang dia memberikan 5 roti dan 2 ikan. Mana roti dan 2 ikan Kak Daniel? Nih, waktu dia mau kasih 5 roti dan 2 ikan, bisa aja kan 5 roti dan 2 ikannya dia makan sendiri. Betul. Bikin perutnya kenyang sendiri. Tapi dia nggak melakukan itu loh. Dia kasih 5 roti dan 2 ikannya, dia persembahkan sama Tuhan. Dan ketika dia persembahkan 5 roti dan 2 ikan itu, justru Tuhan melipat gandakannya jadi banyak. Dan justru dari 5 roti dan 2 ikan itu bisa kasih makan 5.000 orang. Laki-laki loh. Belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Jadi kebayang nggak Kak? Banyak Berapa banget banyak? pasti. Banyak banget kan adik-adik? Iya. Padahal dari cuman 5 roti dan 2 ikan. Artinya apa? Dari sederhana yang kita punya, waktu kita persembahkan sama Tuhan dengan sukacita, dan kita berikan dengan rasa syukur dan ucapan syukur, Tuhan bisa melipat gandakannya. Betul. Dan bisa menjadi berkat untuk 5.000 orang bahkan lebih. Itu dia. Mantul banget. Nah, kalau dari kisah Ibu Hana tadi, Ibu Hana kan minta seorang anak kepada Tuhan kan. Dia sampai nangis. Iya, bahkan sampai Imam Eli ngelihat Ibu Hana waktu lagi berdoa dikiranya mabuk. Karena terlalu sedih banget. Sedih banget. Lebih sedih dari Kak Nanda tadi kayaknya. Pasti.
sedih banget. Tapi karena Ibu Hana sangat bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan seorang anak yang Tuhan diberi nama menjawab ya. Samuel. Nah, waktu Samuel tumbuh besar, akhirnya Ibu Hana memberikan Samuel kepada Tuhan untuk menjadi pelayan Tuhan. Dipersembahkan untuk Tuhan. Betul. Nah, nanti waktu Samuelnya udah besar, akhirnya dia bisa menjadi pelayan Tuhan. Dan nanti waktu dia tua, akhirnya dia yang memberkati Raja Daud. Wah, justru dia yang jadi memberkati Raja Daud ya, Kak? Betul, karena Ibu Hana memberikan Samuel juga dengan senang hati kepada Tuhan. Berarti kuncinya adalah kita harus memberikan dengan sukacita ya, Kak, sama Tuhan ya. Wow, ini janji Tuhan yang luar biasa banget ya. Waktu kita memberikan dengan sukacita, maka Tuhan gak akan mengembalikannya dengan sia-sia. Betul. Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Wah, luar biasa. Thank you banget kan Anda. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar waktu kita memberikan apa yang kita punya dengan sepenuh hati. Walaupun mungkin yang kita punya belum banyak, masih sedikit. Tapi waktu kita memberikan dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, maka janji Tuhan pasti Tuhan akan mengembalikan berkali-kali lipat. Amin. Dan apa yang kita beri itu bisa jadi berkat buat orang lain. Itu. Coba kalian bayangin deh, waktu kalian memberi nih, terus kalian ngasihnya dengan cemberut. Buat keadaannya. Nggak ikhlas ya, iya, Kak? Nggak ikhlas. Nggak sepenuh hati. Pasti yang dikasihnya juga nerimanya, tulus nggak ya ngasihnya? Jadi gitu merasa kan. bersalah Jadi ya? merasa bersalah. Coba kalian ngasihnya dengan bahagia, dengan Apa? sukacita. Nih ceritanya itu kan. Nah pasti orang yang dikasihnya juga berpikir, wah ini teman aku udah ngasih dengan sukacita, aku juga mau memberi dengan sukacita deh ke orang lain gitu. Wah, justru ketika kita memberi dengan sukacita, itu bisa dicontoh juga sama orang lain ya, Kak? Jadi inspirasi, Jadi buat orang inspirasi. lain. Wah, pasti dunia ini akan jadi lebih indah ya, Kak. Waktu kita bisa saling tolong-menolong, saling membantu satu dengan yang lain. Nggak cuek ya, Kak ya? Betul. Yang adiknya bantu kakaknya, kakaknya juga bantu adiknya. Gitu. Nah, adik-adik sama seperti sumber kebenaran kita hari ini. Super kebenaran ya? Apa tuh, Kak? Super kebenarannya adalah aku mau memberi dengan sukacita. Dengan sukacita. Wah, kita ajak adik-adik kita, Kak ya? Iya dong, ya Come on, semuanya come on. bangkit berdiri. Bangkit berdiri dong. Jangan Yuk, ada semangat. duduk-duduk. Come on, Yuk, come on. siap ya? 1, Oke, Kak. 2, 3. Super kebenaran. Aku mau memberi dengan sukacita. Sekali lagi. Sekali lagi. Super kebenaran. Aku mau memberi dengan sukacita. Yeay. Wah, dihafal ya, super kebenaran. Dan ada super ayat juga, Kak. Dari 2 Korintus 9 ayat 7b. Kita baca bareng-bareng ya. 2 Korintus 9 ayat 7b. Setelah koma. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wah, luar biasa banget kan super ayat kita hari ini. Berarti bener banget kan Anda ya. Waktu kita memberi dengan sukacita, Tuhan itu senang. Betul banget. Wah, siapa yang mau buat hati Tuhan Yesus senang? Aku. Kan Anda mau nggak? Adik-adik mau nggak buat hati Tuhan Yesus senang? Oke, mulai hari ini kita harus memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, kan habis ini kita mau prakarya nih. Tapi seperti janji Kananda dan Kak Daniel tadi, kita akan prakarya bersama dengan teman-teman kita dari SDN 01 Cibatu. Jadi, yuk kita siap-siap dulu. Kita siap-siap? Ya. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Kita pergi. Halo. Nah, ini Kak Daniel yang kirim aku surat. Oh, ini Mike. Hai, Mike. Halo. Jadi ini kelasnya yang udah dibagusin iya, itu. Betul. Kita masuk yuk. Yuk. Ayo adik-adik kita masuk. Come on, come on, come on, come on. Hai. Wah, senang banget. Kalian semua apa kabar? Baik. Wah, luar biasa ya. Seneng nggak kelasnya udah dibagusin? Senang ya, jadi makin semangat ya belajarnya ya. Ya. Nah, Kananda, hari ini kita mau ngapain, Kak? Hari ini kan kita udah dapet kelas yang udah bagus Wih, nih. bagus banget. Sekarang kita mau tambah bagusin. Kita mau bikin prakarya. Wah, prakaryanya dengan alat-alat yang ada di sini, Kak ya? Iya. Ada apa jadi, aja nih? di depan kalian nih udah ada
gelas. Gelas plastik. Coba diangkat gelas plastiknya. Kertas atau gelas plastik. Nah, udah ada. Terus? Nah, terus ada tusuk sate. Tusuk sate. Udah ada? Oh, oke, sudah ada. Terus ada Kak? gunting. Ada gunting. Terus ada lem. Ada lemnya ada nggak? Nah, ada lem kan? Oke. Terus Kak? Oke, nah terus di depan Kananda udah ada kertas-kertas warna. Kertas Kalian warnanya? nanti boleh ambil, pilih 2 warna. Pilih 2 warna ya, Kak? Iya, 2 warna. Dari kamu dulu, ayo Michael. Pilih 2 warna. Nah, kamu sekarang. Siapa namanya? Hijau dan biru. Fahri. Oke, lanjut. Oke. Nah, udah semua dapat? Nanti kan kita akan bikin prakarya. Nanti hasil yang terbaik akan kita kasih Hadiah. hadiah. Kak Delia mau lihat dulu semangatnya dari sebelah kanan, mana semangatnya? Wah, sebelah kiri mana semangatnya? Oke, mantap. Nah, Wah, ada semangat nih. sekarang ambil 1 kertas, Satu kertas, terus pilih. bagi 2. Dibagi jadi 2. Adik-adik di rumah, kalian boleh praktekkan juga ya bareng-bareng dengan kita ya. Betul. Udah, yang Udah. warnanya di depan. Oke, kalau udah sekarang lipat jadi 2 lagi. Lipat jadi 2 lagi. Udah jadi persegi kecil. Semua udah? Angkat? Oke, mantap. Lalu Kak? Nah, sekarang kan di depan kalian ada gelas nih. Kita bikin pola bulat. Oh. Iso? Nah, nih. Bisa? Bisa ya. Adik-adik di rumah, kalian harus guntingnya hati-hati ya. Iya, kalian juga hati-hati ya. Bisa minta tolong sama papa mama atau kakak kalian. Oke, Semua 8 ya? sekarang kita mau buat lampionnya. Kita lipat jadi 3 bagian. 1, 2, jadi bentuk kerucut, jadi bentuk segitiga. Udah semua? Ya. Nah, kalau udah kita ambil 1. Kita bikin dulu. Oh, aku ngerti. Sisi sama sisi deh, sisi sama sisi. Terserah gimana pun caranya. Nah, kalau udah coba diangkat dua-duanya. Oke. Jadi. Kan kalau lampion bentuknya gimana? Bulat. Sedangkan ini masih bentuk segitiga. Jadi kita satukan. Gabungin lagi. Berarti dilem lagi Kak ya? Iya betul. Yang bawah-bawahnya kita lem. Kita lem lagi. Udah deh jadi lampionnya. Ini kalian bisa tempel di dinding, bisa Oh. digantung. Sekarang tunjukin lampionnya ke kamera yang sebelah situ. Wah, punya adik-adik di rumah harus jauh lebih keren ya dari Iya ini ya. dong. Nah, adik-adik di rumah kalau misalnya kalian udah bikin lampionnya, kalian bisa foto. Terus jangan lupa tag ke @superbook_Indonesia. Nanti kita juga mau lihat siapa di antara kalian yang paling bagus. Kak Delia sih penasaran sih. Iya, betul, kalian juga penasaran. Nah, kalau yang di sini coba kalian mau lihat siapa yang paling bagus. Coba Kak Daniel, sama Kak Nanda mau lihat. Bagus-bagus loh Kak. Kira-kira siapa yang menang Siapa ya? Oke, kita sudah punya pemenangnya. Pemenangnya adalah semuanya. Yeay, jadi kalian semua dapat hadiah. Wah, kasih tepuk tangan dong buat kalian semua. Ini aja. Siapa yang tadi menang? Siapa yang tadi menang? Semuanya yang menang. Nih, selamat ya. Yeay! Adik-adik di rumah selamat mencoba ya. Dadah. Dadah semuanya, dadah. Dadah, selamat mencoba semua. Selamat mencoba.
Terima kasih untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang mau terus mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia melalui Superbook. Terima kasih banyak. Nah, kita juga mau ngajakin ya papa, mama, dan kakak-kakak yang mau ikut berdonasi untuk memuridkan anak-anak di Indonesia. Caranya papa dan mama atau kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Terima kasih banyak. Nah, buat papa mama juga bisa dukung kita dengan cara memesan merchandise dari Superbook. Betul. Ada banyak merchandise Superbook yang bisa papa mama pesan. Ada untuk anak-anak dan ada juga untuk orang dewasa untuk papa mama pakai. Nah, caranya papa mama bisa pesan langsung di Shopee @Superbook Indonesia. Jadi papa mama bisa buka Shopee lalu cari Superbook Indonesia. Dan akan ada yang spesial juga loh, Kak. Kita akan kasih sesuatu yang spesial di Shopee kita nanti tanggal 20 Oktober. Jadi pastikan papa mama, kakak-kakak pantengin Shopee Superbook Indonesia. Betul banget. Nah, Kak Nanda juga mau berterima kasih nih kepada anak-anak yang udah mendaftar untuk menabung memberikan 2.100 sepatu kepada anak-anak di NTT. Wah, keren banget. Kak Daniel nggak nyangka loh ada sebanyak itu loh, Kak. Oh, itu keren banget ya. Senang banget ternyata anak-anak Superbook tuh punya hati untuk memberi. Wah. Senangnya itu 2.000 lipat. Waduh, bangga banget. Kak Daniel, Kak Nanda bangga banget sama kalian nih. 4 jempol buat kalian. Kasih tepuk tangan buat kalian semua. Wah, semangat nabungnya ya. Nah, Kak Nanda juga mau ajak nih adik-adik Superbook yang mau ikutan menabung. Wah, ayo ikutan. Yuk kita ikutan semua. Caranya kalian bisa klik link yang ada di description. Di bawah ini bisa minta tolong sama papa mama untuk buka websitenya terus lihat detailnya. Betul sekali. Nah, ditunggu loh ya adik-adik. Nah, adik-adik kita juga tadi seneng banget ya kita udah bisa main sama teman-teman dari SDN 01 Cibatu. Wah, thank you banget. Seneng ya Kak bisa jadi berkat buat orang lain ya. Terus senang melihat mereka juga senang karena kedatangan kita. Iya, wah senang. Bahagia banget bisa buat orang bahagia. Betul. Itu senang ya. Nah, wah tapi Kak Daniel merasa sedih banget kita akan berakhir Kak. Jangan sedih, karena minggu depan kita pasti masih akan ada lagi dong. Ya. Dan ketemu lagi sama adik-adik semua ya. Oke deh. Jadi jangan sedih adik-adik ya. Betul. Semangat, tetap ingat pelajaran hari ini kita harus belajar memberi dengan sukacita. Sekalipun kita nggak tahu siapa orang yang kita tolong, tapi waktu kita memberi dengan sukacita, maka orang yang terima akan bersukacita juga. Itu bisa jadi berkat buat mereka. Oke adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau berdoa, semuanya lipat tangan. Kak Daniel mau lihat semuanya lipat tangan. Ambil posisi yang pas ya. Kita berdoa. Jangan ada yang main-main. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa belajar lagi untuk kami memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk bisa melakukannya. Kami tahu kadang-kadang kami takut, kami khawatir waktu kami memberi kami akan kekurangan. Tapi hari ini kami belajar bahwa ketika kami memberi dengan tulus, ketika kami memberi dengan sukacita, maka kami nggak akan kekurangan. Karena Tuhan yang akan memberkati kami. Tuhan Yesus, kami minta Roh Kudus-Mu mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu, untuk melakukan kebaikan itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat setiap papa mama, setiap kakak kami, adik kami. Kiranya juga Tuhan memberkati. Biarkan Tuhan berkat Tuhan juga memenuhi keluarga kami. Karena kami percaya bahwa kami nggak akan kekurangan saat kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa buat hari ini. Berkati di dalam nama-Mu, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Thank you semua. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya. Tuhan berkati. God bless you.